Media Korea Selatan khawatir Taeguk Warriors harus bertemu dengan Korea Utara hingga timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Korea Selatan yang keluar sebagai juara grup C putaran ketiga kualifikasi di Piala Dunia zona Asia dipastikan melaju ke babak selanjutnya. Son Heung-min dan kawan-kawan dipastikan melaju ke putaran ketiga dengan mengemas 16 poin dari 6 laga yang dilakoninya. Tim berjuluk Taeguk Warriors tersebut tercatat meraih 5 kemenangan dan 1 kali imbang. Setelah memastikan lolos ke putaran ketiga, Korea Selatan dipastikan masuk pot pertama dalam drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia nanti. Menurut media Korea Selatan ini, pot 2 hingga pot 6 tim-timnya tak bisa dianggap enteng. Pot 2 yang diisi Australia, Qatar dan Irak akan menjadi ujian tersendiri. Mereka lawan yang sulit buat Korea Selatan. Selain mereka, media Korea Selatan juga khawatir apabila Lee Kang-in dan kawan-kawan harus bertemu dengan timnas Indonesia. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Tim asuhan Sintayong melaju ke putaran ketiga seusai mengalahkan Filipina 2-0 dalam laga terakhir grup F hari Selasa. Dengan begitu, timnas Indonesia lolos ke putaran selanjutnya dengan mengemas 10 poin dari 6 laga yang dilakoninya. Setelah lolos, Tom Haye dan kawan-kawan dipastikan masuk dalam pot 6. Hal ini karena ranking timnas Indonesia saat ini berada di posisi 134. Namun, walaupun berada di pot terakhir, ternyata Indonesia membuat media Korea Selatan khawatir. Mereka sedikit panik karena pada pot 6 ada 2 tim yang dinilai sebagai tantangan berat buat Son Heung-min dan kawan-kawan. Ya, timnas Indonesia dan Korea Utara dinilai sebagai tim yang tak bisa dianggap mudah. Menurutnya, bertemu timnas Indonesia ini bisa menjadi kekhawatiran karena saat ini mereka dilatih oleh Sintayong. Mereka membeberkan alasan karena khawatir Korea Selatan harus berhadapan dengan timnas Indonesia. Tim merah putih dinilai tak akan jadi lawan yang mudah. Hal ini dikarenakan sebelumnya langkah timnas U23 Korea Selatan juga dihentikan tim asuhan Sintayong di Piala Asia 2003. Menurut media Korea Selatan, Sintayong terlalu memahami sepak bola mereka, sehingga itu bisa menjadi ancaman apabila mereka bertemu timnas Indonesia. Sebanyak 3 pemain kelas Eropa sempat dirumorkan kepincut membela timnas Indonesia. Sayangnya mereka belum mendapatkan restu orang tua yang membuatnya tak kunjung dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong melakukan banyak naturalisasi pemain asal Eropa. Hal ini dilakukan demi memperkuat timnas Indonesia sekaligus memacu pemain-pemain lokal untuk meningkatkan forma mereka. Sebut saja Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Ivan Jenner, Rafael Strijk dan Justin Hapner, Tom Haye dan juga Ragnar Oratmangun. Mereka adalah pemain-pemain yang sudah berhasil menjadi WNI demi membela tanah leluhurnya. Selain mereka, masih ada banyak pemain diaspora yang kepincut membela timnas Indonesia. Sayangnya, beberapa di antaranya belum bisa menjadi WNI meski diminati Sintayong karena terhalang restu orang tua. Berikut 3 pemain kelas Eropa yang sempat dirumorkan kepincut membela timnas Indonesia tapi belum mendapatkan restu orang tua. Nama ketiga ada Tristan Golger. Tristan Golger merupakan pemain yang kini membela klub raksasa Belanda Ajax Amsterdam. Pemain berposisi sebagai bek kanan ini memiliki keinginan membela timnas Indonesia.
Bahkan sang pemain pernah memasang bendera Indonesia di Instagram pribadinya. Sayangnya, keinginan Tristan Golger membela Indonesia masih terhalang restu sang nenek yang berasal dari Maluku. Nomor 2, ada pemain asal klub FC20 Mads Hilgers. Mads Hilgers juga diketahui merupakan pemain diaspora yang berkeinginan membela timnas Indonesia. Bahkan pada tahun 2022, PSSI sudah melakukan pendekatan awal untuk bisa menjadikannya sebagai WNI. Sayangnya, hal itu gagal terrealisasi. Menurut mantan exco PSSI Hassani Abdul Ghani, Mads Hilgers tak diizinkan oleh orang tuanya untuk bisa berseragam merah putih. Akan tetapi, Mads Hilgers sempat membantah alasan tersebut dan mengaku masih menunggu panggilan timnas Belanda. Nama terakhir adalah bek tengah andalan FC Copenhagen Kevin Dix. Kevin Dix yang juga ingin membela timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun itu bahkan sudah dimasukkan Sintayong ke daftar pemain yang diinginkannya bersama dengan Jordi Amat dan Sandy Walsh. Akan tetapi, proses naturalisasi Kevin Dix gagal dilanjutkan sebab ia tak mendapat izin dari orang tuanya. Jika Kevin Dix berhasil dinaturalisasi, dirinya dapat diandalkan sebagai wingback, fullback kanan dan back tengah untuk timnas Indonesia. Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS telah merilis agenda sidang mereka untuk 1 bulan ke depan. Dalam daftar itu tidak ada agenda untuk menyidangkan kasus Martin Paes. Kejelasan status Martin Paes sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti. Belum lama ini, PSSI menyebut kasus Paes akan dibawa ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Namun, sampai saat ini jadwal sidang Martin Paes di CAS belum jelas. Pengadilan tersebut belum lama ini merilis jadwal sidang mereka dalam sebulan ke depan. Menariknya, tidak ada kasus Martin Paes yang tercantum dalam jadwal sidang itu. Kiper FC Dallas itu nampaknya masih harus menunggu lama untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Padahal Martin Paes sudah menjalani prosesi sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia pada 30 April lalu. Martin Paes memang memiliki kasus yang menarik. Paes tidak sama seperti pemain naturalisasi lain yang dilakukan PSSI. PSSI perlu melakukan upaya ekstra pada kasus Martin Paes, sebab kiper berusia 26 tahun itu pernah memperkuat timnas Belanda U21 pada umur 22 tahun. Menurut aturan FIFA, pemain tidak bisa pindah federasi jika hal itu terjadi. Namun, dalam banyak kasus, perpindahan itu masih bisa dibenarkan setelah dibawa ke CAS. Pelatih Malaysia Kim Pagon memberikan pujian kepada timnas Indonesia dan ingin meniru cara Sintayong dalam mengasah kemampuan skuad Garuda. Malaysia gagal mengikuti jejak Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dalam format yang sekarang. Pasukan Kim Pagon hanya finish di peringkat ketiga klasmen grup D meski berhasil mengalahkan Taiwan dengan skor 3-1. Adapun Indonesia menjadi negara ASEAN satu-satunya yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kim Pagon pun menyatakan pujiannya untuk timnas Indonesia dengan menyebut tim asuhan Sintayong akan menjadi skuad yang terbaik. Timnas Indonesia akan segera menjadi tim terbaik dengan apa yang telah mereka coba pada masa lalu, kata Kim dikutip dari media Vietnam The Tao. Melihat keunggulan skuad Garuda, Kim mau menjadi lawan Indonesia untuk mengetahui sejauh mana kemampuan tim Malaysia. Malaysia harus jadi penantang mereka, tutur Kim. Lebih lanjut, Kim menjelaskan bahwa dirinya ingin meniru cara Sintayong
dalam berburu pemain keturunan berkualitas untuk memperkuat skuad Harimau Malaya. Mungkin kami bisa mencontoh pelatih-pelatih Indonesia. Mereka terbang ke Eropa untuk mencari pemain naturalisasi, katanya. Sintayong sudah menorehkan beberapa sejarah bersama timnas Indonesia. Timnas Indonesia menang 2-0 atas Filipina. Dengan hasil itu, tim Merah Putih melaju di kualifikasi Piala Dunia 2026. Raihan ini menjadi perjalanan terjauh timnas Indonesia di sepanjang keikutsertaan di kualifikasi Piala Dunia. Sintayong pun sudah menciptakan banyak sejarah. Berikut rinciannya. Yang pertama, lolos Piala Asia jalur kualifikasi. Timnas Indonesia dibawa lolos ke Piala Asia 2 kali lewat jalur kualifikasi oleh Sintayong. Yang pertama saat Piala Asia 2023, Indonesia lolos ke turnamen Qatar itu setelah memenangi persaingan dengan Kuwait, Nepal, dan Yordania. Prestasi yang kedua adalah menjejak fase gugur Piala Asia. Timnas Indonesia menjejak ke fase gugur Piala Asia alias babak 16 besar Piala Asia 2023 dengan pencapaian itu. Indonesia pun untuk pertama kalinya sukses lolos dari fase grup pesta sepak bola Asia. Indonesia terhenti di babak 16 besar setelah dikalahkan Australia dengan skor telak 0-4.